Wah, gimana? Ya, Untuk Provinsi Jawa Barat dan pengukuhan ini kan semakin mengingatkan kita agak akan problem-problem perbankan di Jawa Barat. Kan saya berulang-ulang, problem pertama adalah banyaknya bank gelap. Saya ada Bank Emok, Bank Keluing, ada bahkan menyebutnya Bank Pancasila, ada Posipa. Itu kan melahirkan rente ekonomi yang menghisap. Walaupun memang di situ seringkali rakyat kita dihadapkan pada ketidakpatuhan ketika mendapat pinjaman. Dari pemerintah misalnya pinjaman tanpa bunga nggak bayar. Tapi kalau dari rentenir bank gelap mereka bayar karena pemerintah nggak bisa nagih dengan keras, mereka bayar keras. Tetapi ke depan itu nanti harus menjadi bahan evaluasi kita. Ya minimalnya kita tidak bisa menghindari bank gelap tetap ada. Ya kepada bank gelapnya ya pinjeminnya jangan 10% lah, 5 bisa. Kan kita juga berantas sekaligus juga nggak bisa kan. Sampai hari ini ada pertanyaan ketika dihilangkan oleh Pak Deddy, rakyat pinjam kemana gitu loh. Ketika pinjam dengan terhadap bank yang disiapkan oleh pemerintah kayak BPR dan sejenisnya nggak bayar. Nah ini pertama saudara, dan kita tahulah terjadi pada Bank Jabar di mana satu sisi ASN mengalami kepatuhan dalam membayar karena potong gaji, tapi satu sisi kreditnya mengalir ke perusahaan gitu loh. Kemudian tidak dibayar bahkan tanpa agunan. Ini kan juga sesuatu ke depan pembelajaran penting gitu loh, bahwa jangan serta-merta juga bahwa itu kredit peruntukannya untuk perputaran ekonomi, mendorong sektor usaha itu berkembang dengan baik, tetapi juga tidak dilakukan dengan kehati-hatian, menimbulkan kerugian yang cukup besar. Dan Indonesia sejarahnya perbankan dulu rusak, itu kan juga karena berlaku buruk korporasi yang seringkali melakukan pinjaman dengan agunan yang sangat rendah dan kemudian tidak dibayar. Kemudian ketika bersengketa nanti tipis antara kejahatan korupsi dengan debit macet. Kan tipis, itu pinter-pinternya pengacara beracara di peradilan. Nah ini yang menjadi concern. Kemudian berikutnya adalah mungkin juga sektor tradisi nggak boleh dirusak. Sektor tradisi itu apa? Orang bertani, beternak, kemudian mengembangkan perikanan di pedesaan. Kata Bapak tadi menyampaikan bahwa Jabar itu industri manufakturnya tumbuh, tetapi itu riskan karena ekonomi masyarakat pada manufaktur itu sangat tergantung oleh ekonomi global gitu loh. Tetapi kalau ekonomi kultural, ekonomi tradisi, ngurus lauk, ngurus domba, ngurus sapi gitu kan, kemudian menjadi pupuk organik, tidak terikat lagi terhadap pupuk kimia dan pestisida, itu justru membangun culture ekonomi yang kuat, yang disebut dengan kata saya adalah ekosistem ekonomi. Dan dia tidak tergantung pada ekonomi global, bahkan dia bisa menari di atas gerakan ekonomi global gitu loh. Ketegangan Cina sama Amerika itu bagi Mak Icih yang ngurus domba sapi di desa tidak punya pengaruh. Tapi bagi industri manufaktur, deg-degan setiap hari harus lihat pergerakan mata uang. Nah, kenapa saya ngomong itu? Indonesia dulu pernah selamat di era jatuhnya Pak Harto, itu karena kekuatan ekonomi kultur, ekonomi pedesaan yang berbasis produksi, tidak lagi tergantung pada impor. Kita survive. Yang waktu itu diramal kita akan jatuh negaranya, akan berantakan. Ternyata kita negaranya malah orang desa pada waktu itu untung. Kenapa? Harga produksi pedesaan waktu itu harganya mahal di pasar.